marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Penguasa, syukur kami haturkan kehadirat-Mu untuk segala sukacita yang Engkau hadirkan bagi kami secara khusus di Minggu Laetare ini. Semoga Allah Bapa memberkati para pejabat gereja, para pejabat pemerintah, agar menemukan dan giat mengusahakan segala sesuatu yang diperlukan untuk memajukan kesehatan masyarakat. Pada kesempatan ini kami berdoa bagi mereka yang sakit dan difabel. Semoga Allah Bapa membangkitkan rasa belas kasih yang wajar terhadap mereka yang sakit dan difabel, agar mereka jangan sampai dilalaikan dan disingkirkan, melainkan dirawat dan diberi perhatian dan cinta. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Setelah Raja Saul ditolak, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Isilah tabung tandukmu dengan minyak, dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Setelah Samuel sampai di rumah Isai, masuklah anak-anak Isai ketika melihat Eliab. Samuel berpikir, "Sungguh, di hadapan Tuhan sekarang berdirilah dia yang mau diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah terpancang pada paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolak dia. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Mereka ini semuanya tidak dipilih Tuhan." Lalu ia berkata kepada Isai, "Inikah semua putramu?" Jawab Isai, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi ia sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kembali." Maka disuruhnyalah menjemput dia. Kemudian masuklah anak itu, namanya Daud. Kulitnya kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman kepada Samuel, "Bangkitlah dan urapilah dia, sebab inilah dia." Maka Samuel mengambil tabung tanduknya yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berjalan lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Rabi,
siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah nyata di dalam dia. Selama masih siang, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Akan datang malam ketika tak seorang pun dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah cahaya dunia." Sesudah mengatakan semua itu, Yesus meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya, lalu kembali dan dapat melihat lagi. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan orang itu." Ia sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Lalu kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu dapat melihat?" Jawabnya, Orang yang disebut Yesus itu membuat lumpur, mengoleskannya pada mataku, dan berkata kepadaku, "Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu." Lalu aku pergi, dan setelah membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Mereka kemudian membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya dapat melihat?" Jawabnya, "Ia mengoleskan lumpur pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Tetapi yang lain berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian?" Lalu timbullah pertentangan di antara mereka. Kata mereka kepada orang yang tadinya buta itu, "Dan engkau, karena ia telah memelekan matamu, apakah katanya tentang dia?" Jawabnya, "Dia seorang nabi." Tetapi para pemuka Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru sekarang dapat melihat. Sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimana ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu, dia ini anak kami dan dilahirkan buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekan matanya, kami juga tidak tahu."
Tanyakanlah kepadanya sendiri, sebab ia sudah dewasa. Dia akan berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku Yesus sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya orang tuanya berkata, "Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil orang yang tadinya buta itu untuk kedua kalinya dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah dia itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal yang aku tahu, yaitu aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang dia lakukan padamu? Bagaimana dia memelehkan matamu?" Jawabnya kepada mereka, "Telah kukatakan kepadamu, dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga." Sambil menghina orang-orang Farisi berkata kepadanya, "Engkau saja murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana dia datang." Jawab orang itu kepada mereka, "Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana dia datang, padahal dia telah memelehkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelehkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa." Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi. Lalu Yesus bertemu dengan orang itu dan berkata, "Percayakah engkau kepada Putra Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia. Dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu." Kata orang itu, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembah Yesus. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya siapa saja yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepada Yesus, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat beriman, para pendengar setia sabda Allah, dan RRIND yang terkasih. Renungan hari ini saya beri judul Bangkit
dari kebutaan rohani. Bacaan Injil hari ini berbicara tentang kebutaan. Penginjil Yohanes menggambarkan secara unik peristiwa Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Orang yang dilahirkan buta adalah tokoh utama dalam cerita Yohanes. Namun, Yohanes juga menampilkan 4 tokoh dengan karakter yang berbeda yang sedang mengalami kebutaan rohani. Pertama, orang-orang yang dekat dengan Yesus, yakni para murid. Para murid dalam Injil hari ini mengalami kebutaan rohani karena mereka beranggapan bahwa orang itu lahir buta karena kesalahannya sendiri, karena dosa-dosanya atau dosa orang tua dan keluarganya. Namun, Yesus dengan tegas menyatakan bahwa kebutaan itu bukan karena dosa orang itu, bukan juga dosa orang tuanya. Yesus menolak pendapat bahwa semua penyakit disebabkan oleh dosa seseorang. Kedua, para tetangga dari orang buta itu. Para tetangga orang buta menyaksikan bahwa dia yang dulu mengemis dalam kebutaan, kini matanya telah menjadi melek. Atas dasar inilah, maka adanya penolakan dari para tetangga. Penolakan adalah kebutaan. Hal ini membuat mereka menolak perubahan dan kebenaran. Ketiga, orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi menolak kesembuhan yang dialami si buta dengan menganggapnya sebagai perbuatan yang melanggar Sabat. Dalam hal ini, mereka menderita kebutaan legalisme. Karena persoalan legalisme, mereka melupakan kasih Allah yang menjangkau semua manusia tanpa dibatasi apapun, sehingga mereka hidup tanpa belas kasih. Keempat, orang tua dari orang buta itu. Orang tua dari si buta tidak mau bersaksi bahwa Yesuslah yang menyembuhkan anak mereka. Mereka lepas tangan dan mengalihkan persoalan itu kepada si buta. Mereka lebih takut kepada manusia yang hanya dapat mengucilkan mereka secara fisik daripada kepada Allah yang dapat membinasakan
jiwa mereka. Dalam konteks ini, orang tua si buta menderita kebutaan egoisme atau ingat diri. Umat beriman, para pendengar setia sabda Allah yang terkasih, setiap dari kita manusia bisa saja mengalami kebutaan secara rohani, seperti salah satu dari 4 karakter dalam Injil hari ini. Kita bisa menjadi buta karena kita takut untuk berubah dan berbenah diri. Kita tidak ingin membuka mata kita karena takut kehilangan kenyamanan dan kemapanan karena status sosial atau kedudukan yang kita miliki. Oleh karena itu, kita menolak untuk berubah karena kita sudah nyaman dengan apa yang telah kita nikmati dan kita jalani. Namun, kita tidak pernah sadar bahwa yang nyaman belum tentu itu baik dan bahagia untuk kehidupan kekal. Kita juga kadang buta karena sikap egoisme atau ingat diri. Kita kadang lebih mementingkan diri kita sendiri tanpa memperhatikan tetangga atau sesama kita yang mungkin sangat memerlukan uluran tangan kasih kita. Untuk itu, di masa Prapaskah ini, marilah kita mendekatkan diri dengan Tuhan, agar Tuhan mampu membuka mata hati kita yang mungkin saat ini sedang mengalami kebutaan rohani. Selain itu, kita diajak untuk selalu mendengarkan sentuhan-sentuhan suara Tuhan, agar mata hati kita yang buta mampu melihat terang yang datang dari Tuhan. Setelah mengalami terang, kita diharapkan beralih dari cara hidup lama ke cara hidup yang baru. Kita diharapkan agar tidak menutup hati terhadap terang yang datang dari Tuhan, melainkan selalu membuka mata hati dan membiarkan terang Kristus bersinar dalam hati, sehingga kita tidak mengalami kebutaan rohani. Akhirnya, perlu kita sadari bahwa apa yang dialami si buta dalam bacaan Injil tadi juga kita alami dalam perjalanan hidup di dunia ini. Walaupun kadang kita mengalami kebutaan, tetapi kita terus bertumbuh dalam iman secara bertahap. Dalam kebutaan, kita sering terantuk dan jatuh. Namun, Tuhan mencari, menemukan, dan membangkitkan kita kembali menjadi pribadi yang bernilai dan beriman, sehingga kita bisa melihat dan percaya, serta terus bertumbuh menjadi saksi kasih-Nya dan kebaikan-Nya di kehidupan kita. Marilah kita bangkit
dari kebutaan rohani, dengan menjadi orang beriman yang mampu menerima perubahan demi kebaikan bersama. Orang beriman yang mampu berbelas kasih dan bersolidar dengan sesama, dan orang beriman yang mampu menjadi saksi cinta Tuhan dalam kehidupan bersama. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, dengan pengantaraan sabda-Mu, Engkau memulihkan nasib umat manusia secara mengagumkan. Kami mohon, semoga umat-Mu dengan penuh bakti dan iman, mantap gembira menyongsong Hari Raya Paskah Putra-Mu yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin.